Hai, selamat datang di podcast Kelompok 5 bareng aku Talita. Dan aku Novia. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin seru nih, gimana caranya belajar matematika digabung sama isu lingkungan. Di sini sudah ada teman-teman kita nih, boleh dong kenalan dulu. Halo semuanya, aku Intan. Halo semuanya, aku Yohana. Halo, aku Tata. Oke, ini aku penasaran banget nih Teh. Kan kalian udah ngerjain proyek pembelajaran terpadu tentang model shared. Nah, itu kira-kira konsepnya kayak gimana sih Teh? Jadi model shape itu kita menggabungkan dua mata pelajaran atau bisa lebih juga ya. Nah, yang mana mereka tuh punya kesamaan atau punya irisan di bagian konsep, keterampilan, sikap atau capaian gitu ya, yang menjadi irisannya. Nah, kebetulan di proyek ini tuh kita menggabungkan mata pelajaran matematika di materi data dan peluang dan juga di IPAS gitu ya, materinya bumiku sayang, bumiku malam gitu. Oh, IPAS sama matematika. Emangnya nyambung ya? Kan yang satu tuh belajar hitung-hitungan, yang satu lagi belajar tentang alam gitu. Nyambung banget dong. Nah, kedua materi ini tuh sebenarnya dua-duanya dasarnya dari data. Kalau misalkan yang matematika itu mereka nyari data, dan kalau yang IPAS-nya itu mereka analisis kondisi lingkungan. Oke. Nah, supaya yang denger dan yang nonton tahu nih gambaran nyatanya, boleh gak Teh dikasih tahu, dijelaskan tentang gambaran konkret kalau di kelasnya seperti apa? Boleh banget nih, contohnya itu kayak kita ngajak siswa buat observasi lingkungan kebersihan sekolah dengan mengumpulkan data jenis dan jumlah sampah yang ada dalam sehari. Setelah itu kan mereka ngumpulin data, nanti dikelola di kelas matematika jadi frekuensi, jadi tabel frekuensi atau diagram batang. Nah, terus di diagram yang kita buat gitu ya, itu tuh bisa kelihatan jelas gitu ya titik temunya atau irisannya, di mana di sisi matematika itu kan ada pengumpulan data. Nah, terus nanti di tengah-tengahnya atau shared konsepnya itu ada analisis berbasis data yang mana akhirnya di IPAS tuh jadi solusi gitu atau pemecahan masalah lingkungan gitu. Oh, kelihatan jelas banget ya tadi pas diagramnya di show up. Terus kelanjutannya di kelas IPAS diagramnya digimanain tuh Teh? Nah, di kelas IPAS itu mereka belajar menganalisis diagram yang tadi udah dibikin ya. Terus mereka mencoba untuk cari solusi nyata, misalkan wah di hari Jumat nih sampahnya tuh melonjak banget, gimana mereka ngerumusin solusi nyatanya. Misalkan setiap hari Jumat mereka disuruh untuk bawa tumbler atau botol minum sendiri masing-masing kayak gitu. Oke, keren banget ya, ternyata nggak cuma secara teoritis aja tetapi juga kontekstual. Nah, itu efek ke karakter siswa dan keterampilannya seperti apa nih Teh? Nah, efeknya itu kayak misalkan di sisi matematika, siswa itu teliti dan jujur saat mengumpulkan data. Kalau misalkannya di IPAS-nya itu, siswa itu jadi ngebentuk jati diri mereka untuk melindungi atau melestarikan lingkungan nih. Dan plusnya itu karena mereka mengumpulkan data dengan berkelompok, otomatis mereka itu ngelatih kerjasama dan gotong royong. Oh, iya. Berarti mantap banget ya. Jadi titik temunya atau shared standarnya itu ada di problem solving sama di data literasi ya? Betul sekali. Jadi siswa tuh nggak hanya melek angka gitu, tapi juga diajarkan untuk peduli terhadap lingkungan. Oke, wah gak kerasa ya kita dari tadi udah ngobrol secara mendalam tapi tetap santai nih. Terima kasih banyak Teh Intan, Teh Yohana, dan Teh Zahra yang udah berbagi ilmu. Oke. Nah, buat kalian yang udah nonton podcast kita nih, semoga kalian mendapatkan motivasinya ya, bahwa kalau belajar itu bisa seseru dan sekontekstual ini. Oke, aku Talita. Dan aku Novia, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye-bye!